Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kalian pernah gak sih punya kasur lipat atau bantal yang udah lama gak dipakai? Terus pas mau dipakai lagi, muncul jamur, noda kuning, dan baunya juga agak apek. Nah, aku baru aja ngalamin hal itu. Jadi kemarin aku tuh panggil tukang urut. Nah, ketika mau buka kasur lipatnya, begitu dibuka kaget dong. Ternyata banyak banget noda kuning, bercak jamur di permukaannya. Karena geli dan takut jadi badan tambah gatel gitu kan ya. Jadi gak jadi pakai deh. Awalnya aku kepikiran buat nyuci sendiri, pakai cairan pemutih atau deterjen gitu. Tapi masalahnya kan kalau pakai pemutih sembarangan, biasanya kain yang berwarna itu bisa pudar. Dan ditambah seratnya juga cepat rusak kan ya. Jadi agak was-was juga kan. Akhirnya aku coba panggil jasa pembersih kasur. Nah, mereka datang sesuai jadwal yang udah kita tentuin. Ketika emasnya mulai persiapin obat dan cairan pembersihnya, aku langsung kepo dong. Cairan apa sih yang mereka pakai? Kok baunya mirip kayak pemutih gitu? Tapi ternyata beda. Dia bilang sih ini cairan khusus buat pembersih noda, jamur, dan bakteri tanpa bikin kain jadi pudar atau rusak. Memang ada seperti pemutihnya juga, tapi aman banget kok buat kasur maupun bantal. Proses pengerjaannya tuh dimulai dengan disemprot cairan dulu, lalu diolesin di tempat jamur-jamurnya dan di tempat yang kuning-kuningnya itu, kemudian disikat. Nah, video disikatnya ini aku kepotong ya, nggak ke video. Lalu setelah disikat, dia kan agak berbusa dan berair ya. Lalu divakum deh, biar kotoran sisa dari pembersihan jamur, terus bercak dan noda serta air yang numpuk di kasur itu kesedot dengan vakum. Kalau ada noda yang membandel, masnya ini ngulang berkali-kali proses pembersihan yang tadi. Dan jujur ini nyengat banget bau pembersihnya, kayak bayi clean gitu. Menurut aku ya, pekerja seperti masnya ini harusnya dilengkapi dengan fasilitas masker yang mumpuni. Karena aku aja yang videoin bau pembersihnya itu kuat banget. Sayang aku gak punya spare masker di rumah. Kalau ada pasti dikasih. Nah, ini setelah beberapa kali pembersihan, yang awalnya ada bercak kuning tebal, lama-lama mulai hilang tuh. Bahkan jamurnya juga luntur, hilang dan jadi benar-benar bersih. Sentuhan terakhir disemprotkan pelembut dan pewangi agar menyamarkan atau menghilangkan bau menyengat dari cairan pembersih. Prosesnya sama seperti pembersihan tadi. Jadi setelah disemprot lalu divakum lagi untuk menyedot air yang berlebih yang ada di dalam kasur. Nah, kalau kita kerjain sendiri di rumah, kita kan nggak punya tuh ya vakum khusus seperti itu. Alhasil nanti airnya bisa ngendap di dalam busa. Kalau nggak kering sama matahari, malah bikin kasur lembab dan jadi sarang jamur lagi. Kalau divakum kayak gini, sisa air, kotoran, sisa debu, sisa jamur, bahkan tungau ikut kesedot keluar. Dan sudah dipastikan hasilnya kasur jadi lebih cepat kering, lebih higienis, dan nyaman dipakai. Nih, lihat hasilnya. Kasurnya jadi putih, bersih lagi. Noda jamur hilang, noda bercak kuningnya juga hilang, tapi tidak merusak warna dari kasurnya. Warna biru, abu-abu, dan garis-garis hitamnya ini masih tetap bagus, nggak luntur ataupun pudar, malah tambah jernih lagi kelihatannya. Pokoknya bersih pol, dan selain itu harumnya juga seger. Selain kasur lipat, aku juga sekalian bersihin bantal nih. Lihat bantal udah kayak begini. Tuh, banyak bercak kuningnya. Siapa yang kayak gini juga di rumah? Dan setelah dibersihin, jadi putih bersih kayak gini nih. Cakep kan? Selain higienis, bersih, nyaman dipakai, dan yang pasti gak malu-maluin ketika ganti sarung bantal di depan teman atau di depan kerabat. Yuk mulai bersihin kasur dan bantal kamu serta guling biar gak jadi sarang jamur, tungau, atau bahkan bakteri yang bisa bikin alergi, gatal-gatal, atau malah jadi pernafasan terganggu. Dan yang bikin aku puas, harganya masih affordable kok, worth it deh. Kalau aku kerjain sendiri, belum tentu bisa kayak gini. Malah mungkin bisa ngerusak warna kasurnya. Jadi menurutku, mendingan panggil jasa pembersih aja. Mereka lebih paham tekniknya, alatnya juga khusus, dan hasilnya jelas kinclong. Oke, semoga sharing aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan cerita aku berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!